Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winsoidi Fatur Rahman dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin bertanya, jalan-jalan di Indonesia kan banyak yang menggunakan nama-nama tokoh masyarakat. Pertanyaannya yaitu apakah tokoh-tokoh masyarakat tersebut memiliki peran di wilayah tersebut. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi Curhat Hamka Muda. Ini masuk lagi pertanyaan yang tidak kalah menarik begitu ya. Ada nggak sih hubungan gitu ya antara nama tokoh yang disematkan pada nama jalan begitu ya? Pertama, saya akan membenarkan bahwa ketika ada nama tokoh dijadikan nama jalan, sudah pasti dia memiliki pengaruh, memiliki apa ya bahasanya ya, nama yang besar gitu ya di masa lalu. Akhirnya namanya disematkan menjadi nama jalan. Saya teringat dengan ungkapan-ungkapan gitu ya dalam bahasa Indonesia, ketika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Nah, jangan-jangan ini salah satu ungkapan yang menyimbolkan hal demikian. Jadi ketika ada orang di masa lalu, taruhlah dia seorang pahlawan besar, kemudian namanya disematkan menjadi nama jalan, itu kan nama dia menjadi abadi kan sampai sekarang. Tapi Hamka Muda bukan hanya nama tokoh gitu ya yang dijadikan sebagai nama jalan. Ada juga misalnya jenis nama tumbuhan, kemudian hewan, atau bangunan gitu ya, atau nama besar dari sebuah peristiwa. Misalnya di Jakarta ada yang namanya Jalan Warung Buncit gitu ya. Itu dulunya di sana ada toko kelontong yang punya orang Tionghoa, namanya Buncit gitu. Karena saking terkenalnya, kemudian itu dijadikan nama daerah, bahkan menjadi nama jalan gitu. Atau misalnya dalam konteks bangunan, ada namanya Pondok Gede gitu ya. Jadi Pondok Gede itu pada waktu itu di wilayah tersebut ada saudagar kaya gitu ya. Dan di wilayah itu hanya bangunan dia yang memiliki ukuran yang paling besar gitu. Gede itu kan besar ya artinya. Dan pondok itu kan tempat tinggal gitu. Dan kemudian hari ini kita kenal sebagai nama Pondok Gede gitu. Atau misalnya ada yang merekap momentum gitu ya, peristiwa sosial yang penting. Misalnya dulu zaman-zaman Belanda ada sebuah pasar gitu ya yang dioperasikan setiap hari Senin gitu. Dan hari ini gitu ya menjadi Pasar Senen gitu ya. Dan tempat-tempat yang lain. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Misalnya kita suatu saat meninggal, pertanyaannya ada berapa orang yang mau mengenang kita? Berapa lama gitu ya kita dikenang orang? Nah, itu menjadi kritik nih bagi kita. Jadi hari ini hikmahnya, bisa nggak kita bermanfaat bagi orang banyak, berpengaruh bagi orang lain gitu ya, sampai akhirnya ketika nama kita sudah fisik kita sudah nggak ada gitu ya, nama kita masih abadi. Soekarno itu udah berapa tahun gitu nggak ada, tapi namanya masih harum sampai sekarang. Hatta, Syahrir gitu ya, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Nah, Hamka Muda, kita jangan mau kalah, kita juga masih punya peluang menjadi orang hebat, menjadi orang besar di kemudian hari. Hingga kelak gitu ya, nama kita tidak selesai ketika kita meninggal, tapi kita juga dikenang oleh orang lain gitu ya, generasi setelah kita, karena nama baik kita selama hidup, seperti itu. Baik, itu Hamka Muda, kita lanjut di segmen selanjutnya.